Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang angka penting. Mudah-mudahan melalui video ini Ananda semua tahu apa itu angka penting, mengetahui apa aturan-aturan yang berlaku di dalam angka penting, kemudian terampil dalam melakukan operasi hitung dengan menggunakan prinsip-prinsip angka penting. Selamat menyaksikan. Ketika kita melakukan pengukuran dengan menggunakan sebuah alat ukur, maka pada saat itu kita akan memperoleh dua jenis angka. Yang pertama adalah angka taksiran dan yang kedua adalah angka pasti. Angka taksiran ini adalah angka terakhir dari hasil pengukuran yang kita sajikan, di mana angka tersebut masih kita ragukan. Sedangkan angka pasti adalah 1 atau 2 bahkan 3 atau lebih angka yang tidak lagi diragukan dalam melaporkan hasil pengukuran. Baik angka taksiran maupun angka pasti, keduanya ini disebut sebagai angka penting. Jadi, angka penting itu tidak bisa dipisahkan dari penyajian hasil pengukuran dengan menggunakan suatu alat ukur. Alat ukur yang kita gunakan dalam mengukur memiliki resolusi atau tingkat ketelitian. Ketika alat ukurnya berbeda, maka bisa saja alat ukur tersebut memiliki resolusi yang berbeda-beda pula. Oleh karena alat ukur tersebut memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda, maka cacah angka penting yang dapat kita peroleh dari alat ukur tersebut itu juga akan berbeda-beda. Nah, semakin banyak cacah angka penting yang bisa kita peroleh dari suatu alat ukur pada suatu pengukuran, maka semakin telitilah hasil pengukuran itu. Sebagai contoh misalnya, ada dua buah alat ukur yang digunakan untuk mengukur objek yang sama. Alat ukur A, hasil pengukurannya adalah 246,8 cm. Sedangkan alat ukur B, hasil pengukurannya adalah 2467,9 mm. Bila hasil pengukuran alat ukur A dan B ini kita konversi ke dalam satuan meter, maka alat ukur A menghasilkan hasil ukur 2,468 meter, sedangkan alat ukur B menghasilkan hasil pengukuran 2,4679 meter. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata angka penting yang dihasilkan oleh alat ukur A dan B itu berbeda banyaknya. Alat ukur A menghasilkan 4 digit, sedangkan alat ukur B menghasilkan 5 digit. Dengan kata lain, alat ukur A menghasilkan 4 angka penting, sedangkan B menghasilkan 5 angka penting. Mana yang paling teliti dari kedua alat ini? Maka jawabannya adalah alat ukur B, karena cacah angka penting yang dihasilkan dari alat ukur B lebih banyak daripada alat ukur A. Sebelum kita memasuki bagaimana penerapan operasi hitung pada angka penting, kita perlu mengetahui prinsip-prinsip aturan dasar yang berlaku di dalam angka penting, sehingga nanti kita dapat mengetahui dengan mudah angka penting yang disajikan dari suatu hasil pengukuran. Aturan-aturan angka penting tersebut yang pertama adalah angka penting terdiri dari semua angka yang bukan 0 di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Artinya
semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh misalnya angka 12.455. Maka di sini ada 5 angka penting, yaitu angka 1, 2, 4, 5, dan 5. Aturan yang kedua, angka 0 yang dituliskan di belakang angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh misalnya angka 21.000. Angka 21.000 ini memiliki 2 angka penting, yaitu angka 2 dan 1. Sedangkan angka 0 yang terakhir ini tidak dianggap sebagai angka penting. Jadi pada angka 21.000 ada 2 angka penting, yaitu angka 2 dan 1. Prinsip ketiga, angka 0 yang berada di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh misalnya angka 509.000. Angka 509.000 ini memiliki 3 angka penting, yaitu angka 5, angka 0, dan 9. Sedangkan angka 0 yang di sebelah kanan tidak dianggap sebagai angka penting sesuai dengan aturan yang kedua tadi, bahwa angka 0 di belakang angka yang bukan 0 maka dia tidak dianggap sebagai angka penting. Jadi 509.000 memiliki 3 angka penting, yaitu angka 5, 0, dan 9. Aturan yang keempat, angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh misalnya angka 0,0065. Nah, di sini hanya ada 2 angka penting, yaitu 6 dan 5. Sedangkan angka 0 di depan angka bukan 0 ini tidak dianggap sebagai angka penting. Nah, sedangkan yang kelima, angka 0 yang dituliskan di belakang tanda desimal namun didahului oleh angka bukan 0, maka itu dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh misalnya 35,100. Nah, 0 di sini angka penting karena dia didahului oleh angka yang bukan angka yang penting dan di sebelah kanan koma, ya. Jadi angka pentingnya angka 3, 5, 1, 0, dan 0. Ya, ada 5 angka penting gitu. Nah, coba kita lihat ada 8 hasil pengukuran yang disajikan di dalam tabel ini. Coba kita tentukan ada berapa cacah angka penting dari setiap hasil pengukuran tersebut. Massa benda 1,67 gram. Berapa angka penting? Ya, ada 3 angka penting, yaitu 1, 6, dan 7. Kemudian panjang tali 2,376 meter. Ada berapa angka penting? Ya, ada 4 angka penting, yaitu 2, 3, 7, dan 6. Kemudian volume benda 20,0 meter kubik. Berapa angka penting? Ya, di sini ada 3 angka penting. Apa saja, yaitu 2, 0, dan 0. Kenapa 0 di sini angka penting? Karena didahului oleh angka penting di sebelah kirinya. Nah, berarti 0 di sini angka penting. Nah, kenapa 0 ini dianggap sebagai angka penting? Karena dia diapit oleh angka penting di kiri dan kanannya, ya. Kemudian tebal buku 0,4 cm. Nah, di sini hanya ada 1 angka penting, yaitu angka 4. Angka 0 di sebelah kiri koma itu tidak dianggap sebagai angka penting karena tidak ada angka penting lain yang mendahuluinya. Lalu diameter kawat 0,06 cm. Berapa angka penting? Ya, 1 angka penting karena angka 0 yang di sebelah kiri baik sebelum atau sesudah koma itu tidak dianggap sebagai angka penting karena tidak didahului oleh angka penting sebelumnya. Kemudian massa cincin 0,70 gram. Berapa angka penting? 2 angka penting. Apa saja? 0 yang di kanan dan 7 yang di kirinya. 0 yang sebelum koma ini tidak dianggap sebagai angka penting karena tidak didahului oleh angka penting sebelumnya. Jadi di sini ada 2 angka penting, yaitu angka 7 dan 0 gram, ya. Berat benda 5,006 Newton. Berapa angka penting? Ya, udah ya, ada 4 angka penting, yaitu 5,
0, 0, dan 6. Kenapa 0 di sini disebut angka penting? Karena dia diapit ya oleh angka penting. Kemudian panjang jalan 32.000 km. Berapa angka penting? Ya, 2 angka penting. Yang mana angka pentingnya yaitu angka 3 dan 2. Sedangkan 0 di sebelah kanan angka penting itu tidak dianggap sebagai angka penting. Nah, jadi begitulah Ananda ya cara menentukan cacah angka penting dari suatu hasil pengukuran. Nah, kemudian di dalam fisika terkadang kita juga memerlukan notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu adalah tata cara penulisan nomor yang mengakomodasikan nilai-nilai yang sangat besar atau sangat kecil untuk mempermudah penulisan notasi dalam notasi desimal standar. Jadi kalau misalnya ada objek yang besarannya itu besar sekali ya, misalnya 1,2,0,0,0,0,0 gitu. Nah, daripada menulis dengan teknik standar, maka kita lebih mudah menggunakan penulisan dengan menggunakan notasi ilmiah. Begitu pula untuk benda-benda yang sangat kecil ya, 0,00002 misalnya. Maka untuk memudahkan penulisan kita bisa menggunakan notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu secara ringkas bentuknya bisa dituliskan dengan A, titik-titik kali 10 pangkat N. Kalau nanti bilangannya itu besar sekali, maka nanti N-nya ini positif. Tapi untuk N yang kecil, untuk nilai besaran yang kecil sekali, maka N-nya nanti pangkat negatif ya. N-nya nanti negatif. Nah, sebagai contoh misalnya 125. Kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah dalam bentuk A, sekian-sekian kali 10 pangkat N, karena dia lebih dari 1 ya, lebih dari 10, maka ini bisa kita tuliskan menjadi 1,25 ya, 1,25 kali 10 pangkat 2. Kenapa 10 pangkat 2? Supaya ketika dikalikan dengan 1,25 nilainya menjadi 125. Jadi kita bisa tulis 125 ini ke dalam notasi ilmiah 1,25 kali 10 pangkat 2. Nah, untuk bilangan yang kecil misalnya 0,00001276, kalau kita tulis dalam notasi ilmiah kita bisa buat dalam bentuk A, sekian-sekian, berarti 1,276 kali 10 pangkat pasti minus berapa? Kita hitung berapa kali komanya ini bergeser ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali, berarti ini minus 5. Jadi ini adalah ya, penulisan notasi ilmiah untuk bilangan yang sangat kecil, dan yang ini adalah ya contoh penulisan notasi ilmiah untuk bilangan yang lebih besar dari 1 atau 10 ya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip operasi hitung angka penting. Operasi hitung angka penting pada prinsipnya itu ada 3 bagian, yaitu tentang bagaimana cara kita membulatkan suatu bilangan, kemudian terkait dengan bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan angka penting, dan yang ketiga terkait dengan bagaimana kita membagikan atau mengalihkan bilangan-bilangan dengan menggunakan prinsip angka penting. Kita bahas dulu yang pertama, aturan pembulatan. Untuk operasi pembulatan, angka yang lebih dari 5 itu bisa dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 itu bisa kita hilangkan. Contoh misalnya 552,64 ya, 552,64. Kalau kita bulatkan yang paling belakang yang ditaksir ini, karena dia angka 4, jadi kita bisa abaikan langsung, kita hilangkan, sehingga ini dibulatkan menjadi 552,6. Kalau kita mau jadikan 2 angka belakang koma menjadi bilangan yang 1 angka belakang koma ya. Tapi kalau untuk bilangan misalnya 354,79 yang kita taksir ini si 9, mau kita bulatkan ke atas, maka dia bisa karena dia lebih dari 5, sehingga 7 ini bisa menjadi 8. Sehingga 354,79 kalau dibulatkan menjadi 354,8 gitu ya. Nah,
Kemudian prinsip yang kedua, jika angka taksirannya tepat angka 5 dan angka sebelumnya ganjil. Kalau angka sebelumnya ganjil dan angka taksirannya tepat angka 5, maka dia dibulatkan ke atas. Tapi kalau angka taksirannya tepat angka 5 namun angka sebelumnya genap, maka dapat dihilangkan angka taksiran itu. Sebagai contoh misalnya gini, 445,45 kita bulatkan. Ini kan kebetulan tepat 5, karena di sebelah kirinya itu angka 4 genap. Jadi 5 ini kita abaikan, kita bisa tulis menjadi 445,4. Tapi untuk angka 771,35, karena yang ditaksir itu angka 5, sebelum angka 5 ada angka 3 yaitu ganjil, maka 5 ini bisa naik ke atas menjadi 1. Sehingga 3 tambah 1 ini 4. Nah, sehingga 771,35 kalau kita bulatkan menjadi 1 desimal, 1 angka belakang koma, menjadi 771,4. Jadi begitulah ya prinsip aturan pembulatan pada angka penting. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk pada aturan penjumlahan dan pengurangan. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, hasil dari penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran atau angka tak pasti. Misalnya 115,7, ini taksirannya yang ini ya. 12,31 taksirannya 1 ya. Kemudian 0,813 taksirannya ini. Nah, menjadi 128,823. Nah, ini berapa angka taksiran? Coba kita cek pada penjumlahan bersusunnya. Pertama 115,7, ini taksirannya. Lalu 12,31, 12,31 ini taksirannya. Lalu 0,813, 0,813 taksirannya yang ini. Kalau kita jumlahkan, karena ini taksiran maka ini juga taksiran. 1 tambah 2, 2. Karena di sini ada taksiran maka ini juga taksiran. 7 tambah 3 tambah 8 itu 18. Karena 7 taksiran maka ini juga taksiran. Kita kasih koma, naik 1. 5 tambah 1 tambah 2 itu 8. 1 tambah 1 2. Ini turun 1, 1 28. Nah, jadi 128,823 ini mengandung 3 taksiran ya, yaitu angka 823. Nah, prinsip dalam penjumlahan atau pengurangan angka penting, dia hanya boleh mengandung 1 taksiran. Jadi kita ambil 1, yang 2 ini kita buang. Nah, kita lihat 2 bisa nggak dibulatkan ke atas? Kan tidak bisa. Berarti angka 128,823 supaya dia menjadi angka taksiran, ini nilainya menjadi 128,8. Gitu prinsip penjumlahan pada angka penting. Kalau pengurangan juga demikian. Intinya kita hanya boleh mengambil hasil akhir yang memiliki 1 angka taksiran saja gitu. Oke. Nah, berikutnya bagaimana aturan perkalian? Aturan perkalian dan pembagian itu sama ya. Nah, hasil operasi perkalian atau pembagian hanya boleh memiliki angka penting sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Misalnya ini 32,45 mm, ini ada 4 angka penting, kemudian dikali dengan 8,20 mm, ini ada 3 angka penting. Kalau dihasilkan, ini menghasilkan berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Tapi menurut prinsipnya, ketika dikalikan, kita harus mengambil hasil akhir yang banyak angka pentingnya sama dengan bilangan yang tersedikit ya, paling sedikit angka pentingnya, yaitu 3 angka penting. Berarti 6 angka penting ini harus kita bulatkan menjadi 3 angka penting saja, yaitu 266. Karena 0 nggak bisa kita naikkan ke atas, sehingga hasil perkaliannya adalah 266 mm². Ini berapa angka penting? Ya, ini 3 angka penting. Jadi sama ya dengan bilangan yang dikalikan. Sama-sama paling sedikit jumlah angka pentingnya. Jadi begitulah ya aturan perkalian. Nanti berlaku juga untuk pembagian dengan menggunakan prinsip aturan angka penting. Kalau untuk pembagian misalnya kita kasih contoh
Kita misalkan 125 bagi 25. Nah, ini jadi berapa hasilnya? Ini berapa angka penting? 3 angka penting. 25 berapa angka penting? 2 angka penting. 125 bagi 25, kalau dibagi biasa kan ini 5 ya, 5. Tapi kalau 5 ini adalah satu angka penting. Nah, biar dia menjadi 2 angka penting, karena kan paling sedikit ini 2 angka penting. Ini harus kita buat 5,0. Nah, karena 5,0 ini menjadi 2 angka penting. Kalau 5 saja dia satu angka penting gitu. Paham? Oke. Kita kasih satu contoh ya. Kita kasih satu contoh. Misalnya sebuah lantai ya, sebuah lantai memiliki panjang misalnya 12,50 meter ya, dan lebar kita misalkan 6,25 meter ya, 6,25 meter. Nah, dengan menggunakan aturan angka penting, berapakah luas lantai tersebut? Oke. Nah, itu soalnya ya. Nah, coba kita selesaikan, kita jawab. Diketahui di soal panjang lantai itu adalah 12,50 meter ya. Kemudian lebarnya itu adalah 6,25 meter ya. Kalau kita mau menghitung luas kan itu panjang kali lebar. Berarti panjangnya 12,50 meter kali lebarnya 6,25 meter. Nah, ini berapa angka penting? Ada 4 angka penting. Ini ada berapa angka penting? Ini ada 3 angka penting. Kalau kita kalikan seperti biasa, panjangnya 12,5, ini 12,50 meter dan lebarnya 6,25 meter. Hasil perkaliannya itu adalah 78,125 meter kuadrat. Nah, karena menurut prinsip aturan angka penting, ketika dikalikan kita harus mengikuti hasil yang angka penting paling sedikit. Ini kan 5 angka penting nih. Nah, berarti kita harus ubah menjadi yang 3 angka penting. Karena yang paling sedikit bilangannya kan 3 angka penting. Ya, ini menjadi berapa? Kita jadikan 3 angka penting. Jadi 78, nah kita ambil 1 biar 3 angka penting. Bisa nggak dibulatkan? 2 menjadi 1 ke depan biar jadi 2. Ternyata tidak bisa karena ini kurang dari 5 ya, sehingga hasilnya adalah 78,1 meter kuadrat. Ini apakah sudah sama menjadi 3 angka penting? Ya, ini sudah 3 angka penting. Jadi begitu ya Ananda, contoh sederhana dalam menerapkan operasi hitung ya, dengan menggunakan prinsip aturan angka penting. Ini juga berlaku untuk pembagian. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.